Meraktekin ilmu RD apa pernah? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Abdi Gunanto, asal dari Kota Makassar, sekarang domisili Cikarang. Ya. Nah, sebenarnya secara ilmu yang dibahasakan di dalam YouTube itu saya sudah pakai semenjak kuliah, Pak Haji. Itu adalah celana dalam terbalik. Udah meraktekin di waktu kuliah? Kuliah. Di 2000, dulu kuliahnya di daerah mana? Di Pelayaran, di AMI Makassar. Oke. Nah, itu 2000. Itu dapat dari mana, Bos? Kalau boleh tanya, Bos. Dapat dari ilmu? Kawan, saya tidak tahu, hanya nyeletuk pakai celana dalamnya terbalik. Saya nggak tahu apa manfaatnya. Ketika Pak Haji ngomong bahwa Anda akan jarang tertipu. Nggak mungkin. Itu real. Oh, real. Tepuk tangan dong. Jadi kalau kita pakai celana dalam dibalik dan BH dibalik, walaupun di investasi kita bodong, kita doang yang nggak bodong, yang lain dibodong. Kok gitu? Iya. Itu fakta, Bapak Ibu. Betul. Betul fakta. Betul. Tepuk tangan dong. Wow. Saya jujur pernah yang namanya kipas-kipas sate, cari ilmu di Banten, di mana-mana, ikut sama Pak Kiai, Kiai bodong atau Kiai beneran, itu udah pernah saya lakukan, Pak Haji. Cuman saya minta adalah kekayaan. Karena apa? Ada 3 permintaan saya nanti yang saya ajukan dengan Pak Haji, mudah-mudahan kabul, amin. Pasti. Nah, kembali ke persoalan celana dalam dibalik. Celana dalam terbalik, alhamdulillah saya datang ke sini itu sebenarnya hari Selasa. Hari Selasa nanti, tapi terima kasih saya dengan Pak Juli Kasmo yang undang saya secepatnya, itu tanpa ragu lagi. Uang cicilan saya pakai sedekah. Anak saya sudah nunggak berapa belas bulan, pesantrennya tidak bayar, sampai hari ini belum bayar, dan dia sudah mau kena skorsing. Mobil saya belum bayar, saya pakai sedekah, saya niatkan sedekah. Istri saya rumahnya sudah 2 bulan tidak terbayar. Nah, apa pembuktian yang saya harus katakan dengan Pak Haji hari ini, bahwa ternyata pakai celana dalam itu, tadi di mobil saya ditelepon sama debt collector, Pak Haji. Tapi ilmu selangkangan atau ilmu cium-ciuman itu belum ngerti, baru celana dalam yang terbalik. Sudah lewat jatuh tempo, mobil saya udah berapa puluh hari, ternyata debt collectornya itu atau tukang tagihnya Pak Haji kan sering kasar-kasar tuh, ini nggak ada kasarnya sama sekali. Nggak ada? Tepuk tangan dong. Wow. Karena di otak saya itu, Pak Haji, bagaimana caranya saya harus dapat beliau, sampai saya mau tahajudkan. Apa namanya tuh, sedekah dibawa, diminta doain apa semua, saya mau lakukan. Saya ngelihat testimoni Pak Haji Marco. Pak Haji Marco 7 bulan saya berani juga jabanin, mau sedekah ekstrim pun berani, yang penting Pak Haji garansi bisa kembali. Ternyata betul apa kata Allah, itu yang kurang bersyukurnya saya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ini mungkin saya beruntungnya ketemu Pak Haji malam ini, saya udah kena sentil. Selama ini saya kurang bersyukur sama Allah. Nanti saya betul-betul terjepit datang ke Pak Haji, mungkin ini adalah salah satu cara pendekatan dengan Allah lewat Pak Haji. Tepuk tangan dong, luar biasa. Wow. Yang terjadi lagi, pikiran saya nggak tahu Pak Haji kok bisa baca. Saya jujur ngantongin uang 100.000 hari ini, itu saya mau tukar dengan duitnya Pak Haji. Supaya apa? Mudah-mudahan duitnya Pak Haji bisa narik. Ternyata nggak ditukar. Beliau ngasih tadi 100.000. Langsung terus, lah Pak Haji kok bisa baca pikiran saya ya? Tujuan saya yang kedua itu. Yang ini 100.000 uang saya pribadi, saya mau tukar dengan uangnya Pak Haji dengan tujuan apa? Mudah-mudahan narik. Pasti. Itu. Pasti. Nah, itu pembuktian secara nyata dan pikiran saya kebaca dengan beliau. Kembali ke persoalan inti saya, Pak Haji, ada statement-statement yang saya ragukan secara logika, meskipun Pak Haji menerapkan ilmu-ilmu di luar logika. Iya. Pertama adalah saya mendapat informasi tidak usah kerja. Jangan. Agama apapun, orang bodoh apapun, orang sepintar apapun, kalau ia mau mendapatkan kekayaan harus bekerja. Ya.
Agama manapun. Ya, itu namanya ngejar rezeki. Yes. Ini Pak Haji punya instruksi, punya guidance, punya ilmu, tidak usah kerja. Rezeki ngejar kita. Yes. Pertanyaan saya, selama ini kan saya ada network Pak Haji, sambil juga ada kerja serabutan lah. Apakah nanti saya betul-betul murni bekerja atas instruksi Pak Haji atau meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya? Aku apa kata prasangka hambaku, kata Allah. Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Nah, masnya yakinnya yang mana? Siap. Kalau saya yakinnya sambil kerja Pak Haji, oke. Contoh ya Pak, kan saya bukan kiai, saya SD Impres. Ada di zaman Nabi, gurunya kiai, muridnya juga kiai. Siapa namanya tuh? Nah, kiai muridnya bilang sama kiai gurunya, kiai guru, saya mau bekerja di perkebunan anggur, karena kalau saya tidak bekerja kiai guru, nanti saya nggak bisa makan anggur. Kata gurunya kiai juga, ya udah karena pilihan kamu bekerja, ya sudah kamu bekerja. Kiai guru nggak mau ikut saya bekerja, enggak, karena saya yakin tanpa bekerja juga saya bisa makan anggur. Gimana caranya kiai guru? Kamu belum nyampe ilmunya, kamu kerja dulu aja di perkebunan anggur. Nah, si muridnya ini yang kiai kerjalah di perkebunan anggur. Sorenya dia dibayar dengan anggur. Nah, karena dia mahabbah sama gurunya, si kiai ini dibawalah anggurnya ke rumah kiai. Dia ngomong sama kiainya guru, kiai guru, ini anggur buat kiai guru. Coba kalau saya tidak bekerja di perkebunan anggur, kita nggak bisa makan anggur kiai guru. Kata kiainya, iya. Kata gurunya kiai, iya, iya. Terakhir udah dia nggak ngomong lagi. Sayang, saya dari tadi nggak kerja, saya dari tadi di rumah kan. Ini saya bisa makan anggur. Intinya apa? Keyakinan yang mendorong kita cepat terkabul. Jadi yakin dulu. Tanpa bekerja pasti bisa makan anggur. Siap. Nah gitu, kayak saya juga begitu. Buat apa Bu, kita harus buka lapak sapi di pinggir jalan? Udah ganggu masyarakat jalan, udah aduh ganggu deh. Saya jualannya di sini nih, di kandang aja duduk manis. Kita bisa laku sapi yang harganya 150 juta, kita bisa laku 12 ekor. Tepuk tangan dong, luar biasa. Tidak ada orang jual sapi yang istilahnya harganya 150 juta 12 ekor. Paling lakunya 1, 2. Nah, kelebihannya nih bos, ini perhatiin. Tidak ada yang beli sapi 150 juta yang harganya sapinya ditawar, nggak ada. Yang harga sapinya milih, karena beli 150 juta dia milih. Aku mau yang putih ya, aku mau yang merah. Nggak ada. Kenapa? Karena pembelinya nggak datang kemari. Dia mau ngapain milih? Orang hajat gue udah terkabul. Nggak penting gue milih. Yang penting lo potong aja. Ketiga nih. Sapinya tidak dibawa pulang ke rumahnya. Di mana-mana orang beli sapi yang murah 17 juta, sapinya dibawa pulang, pamer sama tetangga. Makanya gue nggak level pasien begitu. Kalau lo mau ya potong sini, kalau nggak mau ngapain gue nganter-nganter, repot-repot. Karena kalau kita nganter sapi ke rumahnya, aduh pegelinu, ya kan? Nah, mau saya bos, gurunya bisa, muridnya juga harus bisa. Siap. Jualan tanpa ditawar, jualan tanpa milih, jualan tanpa diambil barangnya. Jadi transaksi aja. Nah, terakhir ya. Bapak dan Ibu jangan prinsip kita harus bekerja kalau mau cari uang. Ucapan adalah doa. Bener loh, Ibu harus bekerja untuk cari uang. Jangan dong. Uang ngejar kita, PO ngejar kita, order ngejar kita. Jangan takut kita istilahnya buka konsultasi privat di atas kandang embe. Ini kan di atas kandang embe, bukan embe. Nanti mana ada konsultasi di atas kandang embe, nanti nggak ada pesertanya Pak Haji. Lah ini banyak.
Apa ini saya undang Bapak dan Ibu? Enggak. Siapa saya ngundang? Saya nggak ngundang. Bapak dan Ibu mau datang sendiri. Betul. Tapi yang namanya seminar-seminar pencerahan, seminar per seminar, multi level marketing, seminar-seminar apa, kan dia bikin undangan. Yes. Bahkan pendaftaran bayar 100.000, Yes. atau 200.000, Yes. atau seminar bayar 500.000. Yes. Ini kan nggak bayar, Yes. dikasih. Ini pengobatan apa? Terus kedua nih Pak, terakhir ya. Di mana-mana kalau seminar itu spesialis. Misalkan kita seminar utang, yang diomongin utang aja. Misalkan seminar riba, riba aja. Seminar usaha, multi level marketing, ya multi level. Kalau ini enggak loh. Ya rumah tangga ada, ya utang ada, ya piutang ada, yang lumpuh ya ada. Apalagi tuh, yang pengen jual rumah ada. Bahkan yang dahsyat, alat kelamin yang nggak bisa ngaceng ada. Obatnya apa? Centong juga. Jadi tuh centong saya buat manggil duit bisa, buat ini bisa. Bahkan yang dahsyat, saksinya Haji Marco, saksinya Pak Bambang Anco. Saya punya pasien rumahnya di Bekasi, hamilnya prematur, baru 6 bulan, bayinya lahir. Karena baru prematur 6 bulan, jadi bayinya nggak napas, meninggal. Taruhlah di ember. Adalah tukang belau dari Kerawang. Tahu kan belau, jual belau tuh? Ya. Dia tanya, itu ada apa rame-rame? Oh, ada orang meninggal, anak kecil baru lahir prematur meninggal. Punya centong nggak? Punya. Mana centongnya? Itu centongnya cuma ditepuk-tepuk doang. Tuk tuk tuk, bangun ya, bangun ya. Tamu-tamu udah banyak, bangun. Ayo dong bangun. Udah banyak nih tamu-tamu. Itu bayi yang 6 bulan. Oh, sampai hari ini bayinya masih hidup. Maksud saya, jangan yakin sama centongnya, yakinnya sama Allah. Yes. Itu hanya wasilahnya aja, Yes. hanya perantaranya aja. Makanya Bapak dan Ibu, kenapa hajatnya lemot? Karena Bapak dan Ibu kalau datang ke RDAI, terutama ke masjid, Bapak dan Ibu ngomongnya begini. Makanya lemot hajatnya. Bukan nggak terkabul ya, terkabul tapi lemot. Yang bagus nggak begini. Ibu dan Bapak kenapa lemot? Karena ngomongnya begini. Anak yatim, doain bunda ya, biar utang bunda lunas. Nggak boleh Bu, itu ibu udah ngebebanin anak kecil. Jadi harusnya ibu langsung hutang lunas. Nanti anak yatim, amin. Jadi doanya pesawat, ibaratnya doa pesawat, amin anak yatim roket. Jadi jangan anak yatim, doain bapak ya, biar aset bapak jangan dilelang ya minggu ini. Kata Allah, itu kan anak kecil, kenapa dibebanin? Jangan dong. Jadi gimana Allah? Kamu langsung minta ke aku dan nanti diaminin sama dia. Kita kan kebanyakan kalau datang ke Ustadz atau ke Habib, Habib doain saya ya Habib. Kata Allah, mintanya ke gue goblok, ngapain minta sama dia? Dia aja masih ada cicilan. Ya kan? Mau saya minta doa yang masih ada cicilan. Cicilan apa? Toko material pembangunan pesantren yang belum lunas. Ngapain? Jadi Bapak dan Ibu langsung mintanya ke Allah, anak yatim ngaminin. Yang lebih manjur lagi, usap kepalanya, cium keningnya anak yatim. Tapi kan bapak-bapak kebanyakan yang diusap dan kepalanya cium keningnya kan ibu yatim. Itu yang lemot. Harusnya anak yatim. Kalau ibu yatim tuh bonus. Hah? Kebalik. Harusnya anaknya. Itu maunya saya. Tapi kan bapak saya intip ibu yatim. Kalau cium tangannya gimana Pak Haji? Ya, jadi yang paling manjur 100%. Jangan sampai tangan kita dicium anak yatim. Tapi tangan anak yatim dicium sama kita. Kalau nggak percaya, saya tahunya ini juga tahun 2011 yang lalu. Kenapa ya kok orang Arab Mekah, Ka'bah waktu pada di askar-askar tuh pada saat anak yatim lewat kok dicium tangannya sama askar-askar. Sampai dia ngomong gini, nanti kalau mau nyium batu ajar aswad kabari kita ya, kita nanti bikin pagar betis. Saya tanya, Mister, kok ini dimuliain bener nih anak yatim?
Oh iya, karena ini anak yatim, anak-anak yang dicintai Nabi. Sekarang zamannya udah gak ada Nabi, adanya anak yatim. Apalagi ini anak yatim dari luar negeri datang ke sini khusus untuk umroh, khusus untuk haji, khusus untuk ziarah ke makamnya Nabi. Jadi kita harus hormat. Bapak coba lihat, tidak ada di dunia anak yatim kecil-kecil 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun berangkat umroh punya paspor. Hanya ada di Indonesia ya di RDI aja. Makanya kalau kita di pesawat Pak, nanti bapak dan ibu nanti kalau anak yatim berangkat umroh paksain ngikut. Kalau nggak bisa paksain nitip hajat. Untuk apa? Jadi nanti pada saat naik pesawat kan kita kebetulan kalau umroh tuh pakai travelnya yang bonafit, bukan travel abal-abal, namanya maktur. Kita selalu berangkat pakai travel maktur. Nah pada saat di pesawat Garuda di atas itu awannya di bawah, pesawatnya di atas, kita ijab Pak di atas pesawat. Nah apa hajatnya bapak? Tuker tambah suami, langsung diaminin di langit. Amin. Langsung itu goyang di awan. Bus. Pokoknya Pak, nanti kita kan pasti berangkat anak yatim umroh tuh pasti. Nah bapak dan ibu bisa sebagai relawan atau volunteer. Karena kan yang jagain anak yatim kan nggak ada, bukan kita. Yes. Nah kita kasih kesempatan bapak dan ibu yang mau jadi volunteer. Bisa gak di seruangan jadi volunteer? Bisa. Syaratnya apa? Hanya punya alat kelamin doang. Ya dong, kalau nggak punya alat kelamin nggak boleh ngikut kan? Karena kan disortir di sana, dipas. Nah, Pak Haji aku mau jadi volunteer dong, mau dampingi anak yatim umroh. Bisa, gampang itu mah. Yang penting bapak dan ibu yakin dulu pasti saya kepilih jadi pendamping anak yatim umroh. Kedua, kalau bapak dan ibu nggak bisa berangkat umroh bareng anak yatim, bapak dan ibu minimal bisa nganterin dia sampai bandara, sampai dia dadah sayang, sayang, sayang. Ketiga, bapak dan ibu bisa sedekah patungan untuk jajannya dia di Mekah dan Madinah. Berapa Ji? Bebas, namanya anak kan jajan kan, namanya anak kecil-kecil. Jangan anak kecil, bapak ibu aja kalau umroh aja jajan ke pasar apa namanya? Pasar Seng, ya kan? Ke itu King Abdul Aziz ada tuh apa namanya tuh, ya kan jajan terus nanti di Jeddah makan bakso, ya kan? Bakso. Nah nanti kita gitu. Kita tulis nama bapak dan ibu yang ikut sedekah patungan. Nanti diijab di Mekah, di depan Madinah. Pasti terkabul. Tidak pernah meleset 100% terkabul. Ji, kalau nunggu umroh kayaknya kelamaan deh Ji. Gue pengen cepet terkabul. Yang di depan mata apa? 1. Sedekah subuh jangan bolong. Paksain. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Paksain. Terakhir, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Kok nggak sholat wajib? Kan sholat wajib udah kewajiban, jangan dibahas. Ini yang nggak wajib aja, tapi mendorong kita cepat terkabul. Apa tuh? Sholat ba'diyah qobliyah, sedekah subuh sama sedekah Jumat barokah. Coba praktekin. Nggak sampai lamanya umur kita, ada aja satu-satu terkabul. Ji, mulai kapan Ji? Terserah, mulai besok pagi. Paksain, paksain, paksain. Nah terakhir, jangan sampai kita prasangka jelek ke Allah. Sampai kapan ya? Sampai kapan? Ah, nggak boleh. Malam aku rubah jadi siang, kata Allah. Siang aku rubah jadi malam, kata Allah. Aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Masa ngabulin bapak-bapak? Nggak bisa. Pasti bisa. Jangan kalah sama Haji Marco. Haji Marco waktu datang bulan Desember 2014, kontrakannya ada berapa pintu? 6. Sekarang di 2023 kontrakannya berapa? 21. Dulu pada saat Desember 2014 Haji Marco udah punya ruko belum? Sekarang rukonya berapa? 15. Nah maksud saya, Haji Marco bisa, masa kita nggak bisa? Pasti dong, orang ada, Mbak Nadia, nanti ada lagi namanya Mbak Rati.
dia bisa manggil duit. Apakah dia dukun? Boro-boro Mbak Rati, nggak kayak dukun. Mukanya muka India dia. Jadi Mbak Rati itu mukanya India. Jadi bisa manggil gini. Latihan dulu. Nanti di jalan gue pasti ketemu orang pakai jaket putih. Pah, bener ada orang pakai jaket putih. Susah loh Bu, orang pakai jaket putih. Kebanyakan hitam. Nah, dia jalan lagi. Kan dia tinggalnya di atas, di apartemen. Jadi dia manggil. Nanti ada helikopter lewat. Deng 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 deng. Dia manggil lagi apa? Dan 100% terkabul. Setelah itu dia bilang, Pak Haji boleh gak aku manggil hajat? Boleh. Dia panggil hajat. Pasti rekening aku masuk 2,5 miliar. Masuk loh Bu. Dia panggil lagi. Pasti rekening aku masuk 4 miliar. Masuk loh. 40 miliar. Sekarang dia lagi manggil masuk 1 triliun. Apa yang dia bikin pede? Karena Mbak Nadia kan kemarin di testimoninya, saya ditarget sama BRI, kantor saya kerja, itu 480 miliar. Saya datang ke sini, Pak Haji bilang, target tercapai. Pak Haji marah. Saya nggak bilang, oh gitu Mbak Nadia, nggak mau. Maunya Pak Haji apa? Target terlampaui. Dan hasilnya, Mbak Nadia tercapai. Targetnya berapa Mbak? 1 triliun. Tepuk tangan dong. Kalau seminarnya bayar 1 juta, ngomong 1 triliun wajar. Orang seminarnya nggak bayar, ngomong aja sebebas-bebasnya. Boleh, boleh lah, boleh. Jadi saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini, nomor 1, yakinnya harus tingkat dewa. Apa tuh dasarnya Pak Haji mesti ngomong yakin? Aku apa kata prasangka hambaku. Jadi Allah apa kata prasangka kita. Jadi Bu jangan bilang, aku udah seminggu tapi kok belum ada yang terkabul ya. Jangan, kan paling lama umur kita. Umur kita berapa? 53, ya 53 hari lah. Bisa? Bisa. Jadi pantang Bapak dan Ibu ngomong, kok belum ada yang terkabul ya. Nanti berlaku, ucapan adalah doa. Bener loh, nggak bakal terkabul. Jangan dong. Ya kan? Kedua, yang bikin dasarnya saya yakin bapak-bapak yang hadir di sini, ibu-ibu terkabul. 2, ayatnya Allah, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Niscaya itu pasti. Nah, udah ditulis di Al-Quran, mintalah kepadaku, minta kepadaku. Kenapa kita mintanya ke orang? Gak usah disebutin namanya, takut tersinggung kan. Ustaz, doain saya ya, besok saya mau nikahin anak. Kata Allah, lu baca di Al-Quran, mintalah kepadaku. Mintanya sama Allah. Ini mintanya kemana-mana, minta. Emang gak boleh Pak Haji? Ya mendingan jangan dulu deh, kita minta aja ke Allah dulu. Nah gak ada ayatnya gini Pak, Bu, gak ada ayatnya gini. Mintalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Gak ada. Kenapa Ibu sering ngomong insya Allah? Habis guru-guru saya ngomong insya Allah, ya gak apa-apa. Tapi jangan. Sekarang gurunya Bapak, gurunya Ibu, dia apa saya? Pak Haji, ya udah ikutin gua. Sekarang Bapak dan Ibu berobat ke Cipto, Rumah Sakit Cipto. Dokter A, sembuh gak? Enggak. Sekarang Ibu berobat ke dokter MMC Kuningan. Dokternya B. Apakah dokter Cipto A obatnya diminum? Enggak dong. Kan kita udah pindah ke dokter B di Rumah Sakit MMC. Yang kita minum ya Rumah Sakit MMC dong obatnya. Nah sekarang kan Bapak udah datang ke RDAY. Dan RDAY bilang, tidak ada ayatnya, mintalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Nah coba jangan bilang insya Allah, bilangnya pasti. Pasti lunas. Kenapa? Karena yang lunasin Allah. Nah insya Allah itu diucapin ini kapan Pak Haji? Kalau kita mau kondangan. Insya Allah ya bos, pernikahan yang ke-9 gue datang ya bos. Loncat dari yang pertama ke 9. Bahasanya gitu. Insya Allah ya bos, ulang tahun anak lo gue datang ya bos. Jadi kalau kita sama kita insya Allah, tapi kalau sama Allah pasti. Kedua nih yang bikin kita hajatnya lemot. Tidak ada di Al-Quran ayatnya gini,
mintalah kepadaku, semoga aku kabulkan. Nggak ada. Kenapa itu disebut mulu? Terutama kalau di apotik dan rumah sakit. Lihat tentengan plastik obatnya. Semoga lekas sembuh. Nanti hasilnya separuh mati, separuh hidup. Kan semoga. Pasti hidup. Pasti sembuh. Pasti sehat. Gitu, jangan semoga. Nah, bisa gak Bapak dan Ibu nih membedakan antara insya Allah sama pasti? Jadi ngomongnya harus pasti. Arisan? Pasti. Punya rumah 1000 meter? Pasti. Punya mobil? Pasti. Punya penghasilan sebulan 10 miliar? Pasti. Nah itu dulu, jangan bilang insya Allah ya Papa, kita bisa punya penghasilan 10 miliar insya Allah ya. Akhirnya kita cuman insya Allah dan insya Allah. Terjadi nggak mungkin, karena kan kata Allah pastinya mana? Bisa? Oke.